Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Saya juga akan melanjutkan dari Wahyu pasal yang ke-22, saudara. Wahyu pasal ke-22. Kalau ada yang menyimak, ada Alkitab, biarlah Anda juga boleh membaca isi Alkitab yang boleh menjadi makanan dan minuman yang mengenyangkan rohani Anda. Membaca kitab Wahyu dan mendengarkan isi dari kitab Wahyu memang terkadang membuat kita menjadi bosan, saudara. Membosankan. Tetapi kalau Anda tipe orang Kristen yang lapar dan haus akan firman Tuhan, mengalami kelaparan rohani, kehausan rohani, bukan kelaparan dan kehausan emosi, Anda tidak akan menjadi bosan. Karena apa? Karena tipe orang seperti Anda akan dikenyangkan oleh isi Alkitab. Bukan jasmani, bukan emosinya, tetapi lebih kepada rohani Anda. Saya akan berdoa dulu, saudara. Bapa di surga, hamba mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Ajar kami juga boleh mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan, Bapa. Sehingga kami tambah semakin mengerti, kami tambah semakin tahu mengapa kami memilih menjadi Kristen, menjadi pengikut-Mu, mengapa kami memerlukan penebusan-Mu, Tuhan. Karena di dalam Engkau ada keselamatan dan hanya di dalam Engkau ada jaminan kehidupan kekal. Ampuni untuk segala dosa kami. Berkati waktu kami, di dalam kami juga boleh membaca firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 22. Mulai dengan ayat pertama bunyinya demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Maksud saya 21, saudara. Maaf, saya salah baca. Wahyu 21. Saya kelewatan. Melewati 21. Oke. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Di pasal 21 ayat pertama ini, apa yang Yohanes lihat dan tuliskan adalah peristiwa di mana saat itu Yohanes melihat adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab apa dengan adanya langit yang baru dan bumi yang baru? Karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Entah bagaimana saudara nanti pada pelaksanaannya, penggantiannya, transisinya dari langit yang pertama, bumi yang pertama kepada langit yang baru, bumi yang baru. Tetapi apa yang Yohanes lihat adalah terjadinya pergantian ini. Bumi yang lama, langit yang lama telah berlalu dan dia melihat adanya langit dan bumi yang baru. Di pasal 20. Di pasal 20 kita telah membaca jikalau pasal 20 itu isinya tentang masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun.
Dan di pasal 21 ini, setelah masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun selesai, barulah dilanjutkan dengan peristiwa yang terjadi di pasal 21 ini. Adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Dan sebagaimana halnya yang sudah saya katakan, kita saat ini masih berada di pasal kedua dan ketiga, saudara. Di pasal kedua dari kitab Wahyu dan pasal ketiga adalah masa gereja, masa anugerah, masa di mana kita masih berada. Dan saya yakin akan segera selesai, karena Tuhan akan segera datang untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput jemaatnya, untuk dibawa ke surga. Dan setelah itu barulah kita memasuki pasal yang keempat dan kelima. Kita akan membaca di pasal keempat dan kelima jikalau gereja Tuhan sudah berada di surga. Dan di pasal keenam, diawalinya masa tribulasi sampai dengan pasal yang ke-19. Masa tribulasi diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di pasal 20 adalah masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun yang terjadi di bumi ini. Dan di pasal 21 kita membaca tadi adanya langit dan bumi yang baru. Jadi sebagai orang Kristen sebenarnya, saudara, banyak hal-hal yang membuat Anda seharusnya exciting gitu ya, bergairah gitu, dengan apa yang masih akan Anda lakukan. Jadi kehidupan Anda sebagai seorang Kristen tidak berhenti sampai di sini saja. Sampai di sini saja tidak, saudara. Tidak hanya sampai Anda mati selesai, tidak. Dan pengertian Alkitab tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen akan kehidupan setelah kita mati dari bumi ini, yang mana kita akan masih kembali untuk bersama-sama dengan Yesus memerintah selama 1000 tahun dan akan dilanjutkan dengan melayani Tuhan. Di pasal 21, saudara, itu akan membuat Anda menjadi orang Kristen yang bergairah, yang berapi-api bagi Yesus, yang benar-benar mengutamakan Yesus di dalam kehidupan Anda. Dan semoga itu adalah bagian dari apa yang Anda alami saat ini. Anda akan menjadi orang Kristen yang hidup berkemenangan di dalam hari-hari Anda. Pada kenyataannya hari-hari orang Kristen tidak selalu mudah. Bahkan ada orang Kristen yang hari-harinya selalu diisi dengan pergumulan, penderitaan, kesusahan, dan sebagainya, hal-hal yang oleh manusia dianggap negatif. Anda pernah membaca dari Ibrani pasal 11, saudara? Mungkin dari Anda banyak yang sudah membaca dari Ibrani pasal ke-11 tentang saksi-saksi iman. Di dalam pasal 13 dikatakan, saudara, pasal 11 dari ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini,
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, dan Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan di pasal 21 inilah saudara apa yang mereka rindukan. Satu tanah air yang baru akan digenapi. Orang-orang kudus di dalam perjanjian lama, mereka juga dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Bahkan kalau Anda baca, saudara, yang dicatat di dalam Ibrani 11 ini terhadap mereka itu banyak yang hidupnya menderita. Tetapi mereka tahu jikalau firman Allah itu ya dan amin, sehingga sampai matinya pun mereka tidak menyangkali imannya kepada Allah tentang apa yang sudah dijanjikan kepada mereka di dalam firman-Nya. Di dalam ayat 35 dari Ibrani 11 berbunyi demikian, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi ada ibu-ibu yang pilih mati karena imannya, dan dari situ mereka juga akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, kalau Anda perhatikan pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam Ibrani pasal ke-11 itu banyak daripada mereka yang mati menderita karena imannya kepada Allah. Mereka percaya akan Mesias yang Tuhan janjikan. Dan seharusnya itu juga bagi kita menjadi kekuatan iman. Bagi kita menjadi kekuatan iman kalau Anda kembali, Anda ke gereja, Anda mencari khotbah, bukan hanya mencari makanan dan minuman yang memuaskan emosi Anda, tetapi akan memuaskan, mengenyangkan rohani Anda. Dan dari situ Anda akan menjadi orang Kristen yang kuat. Yang mana kembali, saudara, mereka nanti akan mendapat jawabannya di pasal 21 ini. Ketika mereka akan diberikan tempat yang baru, negara yang baru, tempat diam yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada laut, saudara. Di dalam langit dan bumi yang baru tidak terdapat laut. Bukan berarti Anda yang mempunyai hobi tentang laut akan kecewa, tetapi kita yakin Tuhan memiliki sesuatu yang lebih indah
daripada yang kita bisa nikmati tentang kelautan yang ada saat ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang menghiasi bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yohanes melihat kota yang kudus. Yohanes sendiri telah mengenal Yerusalem lama. Tetapi yang dia lihat adalah Yerusalem yang baru. Entahkah akan ada kemiripan dengan Yerusalem yang lama sehingga Yohanes saat itu bisa mengidentifikasi jikalau itu adalah Yerusalem yang baru yang turun dari sorga, yang didandani dengan cantik oleh Allah. Turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allah, itu adalah suatu kota yang penuh dengan kecantikan, penuh dengan keindahan. Bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Gereja Tuhan juga disebut sebagai mempelai pengantin wanita. Dan sebagai gereja Tuhan, biarlah Anda yang menjadi jemaat Tuhan juga mendandani diri Anda secantik mungkin, seganteng mungkin, seindah mungkin, yang merupakan cerminan daripada kekudusan dan kebenaran di dalam Yesus, saudara. Jadi akan ada Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Jadi ini tidak di sorga, tetapi dari sorga akan turun ke bumi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Jadi di dalam Yerusalem yang baru itu terdapat kemah Allah yang akan berada di tengah-tengah manusia. Allah akan berdiam bersama-sama dengan manusia, dan manusia akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kalau Anda saat ini menangis, saudara, kalau saat ini Anda berduka, berkabung, terutama karena iman Anda di dalam Yesus Kristus, Anda mengalami kesusahan karena Yesus, dimusuhi, dipersulit, dan sebagainya, Anda akan menjadi orang yang berbahagia nanti. Anda akan mendapat upah yang tidak terbayangkan, yang tidak terpikirkan di tempat yang baru yang akan Anda terima nanti, saudara. Di situ tidak ada lagi, tadi dikatakan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, maut pun tidak akan ada lagi, tidak ada kematian. Yang ada adalah kehidupan kekal. Tidak akan ada lagi perkabungan,
tidak ada ratap tangis duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes jikalau Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Apa yang mencoba dipelihara oleh manusia di dunia ini, sebagian bisa bertahan lama, sebagian tidak, sebagian dirusak oleh orang dan sebagainya. Tetapi nanti saudara, Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya baru. Bahkan diri Anda juga akan dijadikan baru. Tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi hal-hal yang akan membuat kita menjadi sakit. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah. Yohanes diminta untuk menuliskan tentang ini semua karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya akan digenapi, saudara. Akan digenapi. Apa yang oleh Alkitab, di mana di sini berbicara tentang Yerusalem baru yang turun dari sorga. Mungkin ada orang Kristen yang tidak percaya jikalau itu akan benar-benar terjadi. Wah, itu pasti simbol-simbol aja yang tidak bisa dimengerti. Sebetulnya lebih gampang kalau Anda bisa mengerti kembali, saudara, kalau Anda menerima sebagaimana yang sudah dituliskan. Karena Yohanes sendiri diperintahkan oleh Tuhan agar menuliskan apa yang dia lihat, dan yang dia lihat itu yang akan di pasal 21 ini masih digenapi. Ya, tentang masa tribulasi, kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mana akan dilanjutkan dengan pemerintahan Yesus selama 1000 tahun. Itu semua akan secara real digenapi. Dan dilanjutkan dengan Yerusalem yang baru. Ya, itu semua akan digenapi. Ini adalah firman nubuatan. Apa, saudara, yang membuat Anda tidak percaya dan mengatakan hal-hal ini hanyalah simbol belaka? Kalau Anda ini percaya sebagai simbol-simbol belaka, pelajarilah kembali dari kitab Wahyu itu, dari pasal pertama sampai dengan 22. Ya. Coba Anda pelajari, Anda tuliskan. Oh, ini dari pasal pertama sampai 22 itu ini menjadi simbol apa, itu menjadi simbol apa. Itu bisa Anda dapatkan nggak keindahan urutannya, atau hanya acak-acakan saja, saudara? Kalau Anda tidak bisa mendapatkan keindahan urutannya tentang simbol-simbol tersebut, Anda tahu sebetulnya Anda di dalam belajar kitab Wahyu itu mentafsirkan menurut apa yang Anda mau tafsirkan. Karena kalau Anda ikuti alurnya yang kembali yang diberikan di pasal pertama, di mana ada baiknya selalu kita ingat, saudara, di ayat ketika dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bagi Anda yang menuruti setiap apa yang dituliskan melalui peristiwa demi peristiwa yang akan digenapi, Anda adalah jemaat Tuhan yang berbahagia. Dan kita juga diberikan urutannya
yang mana di pasal pertama itu adalah hal-hal yang sudah terjadi, pasal 2 dan ketiga hal-hal yang sedang terjadi, pasal 4 sampai dengan 22 hal-hal yang masih akan terjadi, yang akan digenapi. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Semuanya telah ditentukan, sudah diset, ya. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah ditunjukkan kepada Yohanes akan digenapi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus adalah hakim yang menghakimi semua manusia. Yesus juga yang akan menghakimi di pengadilan tahta putih yang kita sudah baca. Dia akan menghakimi orang-orang yang mati tidak mau percaya kepada Yesus. Kita sudah membaca di pasal kelima dari Injil Yohanes, Allah sendiri tidak menghakimi tetapi sudah menyerahkan penghakimannya kepada Yesus. Karena Yesuslah yang telah menciptakan segala sesuatu yang telah diciptakan, dan bagi Yesuslah itu semua diciptakan. Tetapi sebagaimana banyak manusia yang tetap tidak mau percaya, ya. Bahkan ada banyak manusia yang percaya jikalau kehidupan ini tidak mempunyai makna yang kekal. Kalau mati ya sudah seperti binatang. Sehingga sebagian manusia memang hidup seperti binatang, tidak punya nilai-nilai moral, tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan kembali kalau Anda membaca Alkitab dari awal sampai akhir, manusia diciptakan oleh Allah juga diciptakan berbeda dengan binatang. Tetapi ada manusia yang hidupnya bagaikan binatang. Dan dengan membaca Alkitab, saudara, Anda akan menjadi tahu. Dengan membaca Alkitab, sumber kebenaran itu adalah Alkitab. Bagi Anda yang hanya percaya jikalau manusia tidak memiliki arti kehidupan di dalam kekekalan, itu sebenarnya apakah Anda memiliki sumber yang solid yang Anda bisa baca, atau hanya percaya kepada dongeng-dongeng, atau kepada buku-buku yang dikarang dengan pertanggungjawaban yang sukar untuk dipertanggungjawabkan akan pengajaran tersebut, saudara. Karena pada akhirnya dari berbagai macam pengajaran manusia tentang kehidupan setelah kematian, entah setelah kematian itu masih ada kehidupan atau tidak, kalau ada seperti apa, itu semua, saudara, dari 10 atau dari 100 macam buku, hanya akan ada satu yang benar. Dan di dalam Alkitab ini kembali, Anda akan mendapatkan pengajaran yang lengkap, ya. Yang lengkap dari awal sejarah manusia sampai pada akhir kehidupan manusia. Bahkan Alkitab juga akan memberitahu kepada Anda kemana manusia setelah manusia itu mati, ya. Kemana setelah manusia itu mati. Dan hanya di dalam Yesus, saudara, manusia bisa dipuaskan. Orang yang haus akan kuberi minum
dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Anda sudah membaca berita demi berita, mendengarkan berita demi berita. Mereka kira orang-orang selebriti yang kaya, dengan kekayaan mereka, mereka akan menjadi orang yang berbahagia. Juga ternyata tidak. Ya. Ada justru setelah menjadi kaya, mereka terlibat dengan penggunaan obat-obatan dan sebagainya. Setelah mereka menjadi kaya, hidupnya juga tambah menjadi porak-poranda karena kekayaan menguasai diri mereka. Akhirnya mereka tidak bisa menemukan kepuasan sejati. Karena apa? Karena jiwanya masih ada lubang yang belum tertutup dengan kepuasan. Dan Alkitab mengajar kepada manusia, Yesus itu saudara yang bisa memberikan kepuasan penuh. Yang bisa memberikan kepuasan penuh. Dan kalau Anda sudah jadi Kristen, sebetulnya kepuasan penuh Anda itu ada di dalam Yesus. Yang terutama ada di dalam Yesus. Karena Anda tahu, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kehidupan kekal, di dalam Yesus ada janji kehidupan yang lebih indah daripada apa yang kita alami di bumi ini. Dan itu semua diberitahukan kepada Anda, terutama di dalam kitab Wahyu ini. Apa yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Tetapi orang-orang penakut, ayat 7 terlebih dahulu, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Setiap orang yang menang, mereka akan menerima janji Allah ini. Siapa saudara? Dan bagaimana Anda bisa menjadi pemenang? Bagaimana setiap manusia bisa menjadi pemenang? Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan, ayat kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Setiap manusia yang percaya jika Yesus adalah anak Allah, dia adalah orang-orang yang akan mengalahkan dunia. Jadi Anda akan menjadi orang yang keluar sebagai pemenang jikalau Anda percaya kepada Yesus sampai mati Anda, saudara. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam laut yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Tetapi lain halnya dengan orang-orang penakut. Orang yang takut mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Orang yang takut mengakui kalau orang itu lebih mengutamakan Yesus daripada yang lainnya, daripada nyawanya atau daripada yang lainnya. Orang-orang yang tidak percaya
orang-orang yang tidak mau percaya jikalau Yesus adalah keselamatan yang Allah berikan kepada manusia, orang-orang keji, ya. Orang-orang yang sudah jadi Kristen tidak akan keji, saudara, hidupnya. Kalau Anda sudah jadi orang Kristen tetapi masih keji, Anda dipertanyakan oleh firman Tuhan. Karena orang-orang keji sampai matinya tidak bertobat, dia akan masuk neraka, dibuang ke neraka. Orang-orang pembunuh yang sampai matinya tidak mau bertobat dan percaya kepada Yesus, mereka ini juga akan dibuang ke neraka. Orang-orang sundal. Di dalam bahasa Inggris, terjemahannya sebagai sexually immoral. Orang yang tidak bermoral, orang cabul. Dari kata porneia, orang yang terjerat dalam pornografi dan sejenisnya. Kalau sampai matinya dia tidak bertobat, dia juga meskipun mengaku Kristen, kekristenannya perlu dipertanyakan. Karena dikatakan orang-orang seperti itu akan diberi bagian di dalam neraka, saudara. Akan diberi bagian di dalam neraka. Tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir di sini berasal dari kata farmakia, farmasi, termasuk mereka yang menggunakan obat-obat terlarang, ganja, heroin, dan sejenisnya, bukan buat pengobatan, ya, bukan buat pengobatan kedokteran, tetapi dengan penyalahgunaan yang mereka gunakan untuk kesukaan manusia. Kalau sampai matinya mereka tidak bertobat dan percaya kepada Yesus, mereka ini akan mendapat bagian di dalam neraka. Kalau Anda perhatikan, saudara, dari negara-negara besar mereka mencoba melegalisasi ganja yang terus dituruti oleh negara-negara yang kedua dan yang ketiga. Ganja kalau digunakan sebagai resep dokter yang benar, itu bukan yang dimaksudkan di sini. Tetapi segala jenis ganja, heroin, dan sebagainya, gelek, saudara. Kalau orang tersebut pemakai obat-obatan tersebut dan mati, ngaku sebagai orang Kristen, itu juga menjadi tanda tanya. Ya. Kalau Anda sebagai orang Kristen terjerat menggunakan obat-obatan, biarlah Anda mencari pertolongan. Jangan sampai pada matinya Anda masih menjadi orang yang terjerat di dalam penggunaan obat-obatan tersebut. Karena dengan jelas Alkitab memberikan pengajaran orang yang seperti itu akan mendapat bagian di dalam neraka, saudara. Terkadang tidak mudah untuk mengatakan kepada sesama orang Kristen, tetapi kalau Anda mengasihi, biarlah Anda juga diberikan keberanian untuk mengatakan kebenaran isi Alkitab yang tidak bisa selalu diterima, tetapi akan menyelamatkan bagi mereka yang mau menerima pengajaran Alkitab. Penyembah berhala. Penyembah berhala juga tidak akan masuk surga. Anda menyembah Yesus, Anda menyembah Allah Tritunggal, tetapi Anda juga menyembah yang lain. Artinya Anda menyembah berhala. Anda menyembah Allah Tritunggal, Anda menyembah malaikat, malaikat itu jadi berhala Anda. Anda menyembah Allah Tritunggal, Anda menyembah orang-orang kudus yang sudah mati. Orang-orang kudus yang sudah mati itu menjadi berhala Anda.
Jadi jangan saudara menyembah berhala. Sebagai orang Kristen, ketahuilah Anda hanya menyembah kepada Allah Tritunggal. Dan kepada Anda yang belum diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus, yang masih menyembah berbagai macam hal, menyembah intelektual Anda sendiri, menyembah mobil Anda, menyembah kekayaan Anda, menyembah brompit Anda dan sebagainya, saudara. Kalau Anda sadar hanya di dalam Yesus itu Anda patut menyembah dan bisa diselamatkan. Semua pendusta yang hidupnya di dalam dusta. Jadi modal kehidupannya itu dusta, saudara. Kalau Anda sebagai orang Kristen, modal kehidupan Anda masih berdusta, itu juga perlu dipertanyakan. Kita masih bisa berdusta, bisa. Tetapi ketika kita berdusta, kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita juga akan segera minta ampun dan bereskan dosa kita dengan Tuhan. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Firdaus, tempat di mana orang di perjanjian lama mati, atau yang disebut Abraham Bosom, itu benar-benar ada. Dan di sampingnya ada tempat yang buat menyimpan roh-roh orang mati yang tidak percaya seperti Abraham, itu juga benar. Tempat itu adalah tempat penderitaan. Nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, setelah itu akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, itu juga benar akan digenapi, saudara. Dan di sini kita membaca tentang Yerusalem yang baru yang turun dari surga juga akan digenapi. Dan Alkitab bicara tentang neraka dan siapa yang akan mendapat bagian di neraka, itu juga sudah diberikan deskripsinya dan juga akan digenapi. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Yang pertama penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Kalau Anda baca di pasal ke-7 ayat 5 sampai dengan 8, ya, di situ ada rincian juga tentang ke-12 suku Israel dari 144.000 penginjil orang Yahudi, ya, yang Tuhan sudah persiapkan untuk masa tribulasi nanti. Di bagian ini kita diberikan deskripsi tentang seperti apa itu nanti Yerusalem kudus yang baru, yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kemuliaan. Dan di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang.
dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. 3, 3, 3, 3, ada 12 gerbang di 4 sisi. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi ada nama daripada ke-12 rasul anak domba, rasul Yesus. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, malaikat itu ya yang berkata-kata dengan Yohanes, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya dan tingginya sama. Diperkirakan sekitar 1.400 mil. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Emas tulen, kaca murni. Saudara, kalau Anda membaca begini, sebetulnya ini adalah permata-permata yang tidak terlukiskan oleh kita. Mungkin permata-permata yang keindahannya belum pernah dilihat oleh kita, saudara. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Mutiaranya super besar, raksasa. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Keindahan, kemegahan, kemuliaan daripada Yerusalem baru itu tidak bisa dilukiskan oleh manusia yang ada saat ini. Itu akan membuat kita nanti sangat amat takjub, saudara. Ya. Mudah-mudahan kalau Anda pecinta batu-batu, ya, akik-akik, kalau Anda mati percaya di dalam Yesus, Anda akan terpuaskan menikmati jenis bebatuan tersebut, saudara. Jenisnya adalah batu yang begitu indah, murni. Ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Yohanes tidak melihat bait suci di dalam Yerusalem yang baru itu, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Karena Allah sendiri dan anak domba akan tinggal di antara manusia. Sehingga kembali, saudara, tidak ada apa yang disebut nanti berbagai macam agama. Tidak ada. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba itu sebagai lampunya. Di dalam kemuliaannya, Yesus akan menerangi Yerusalem baru tersebut, saudara.
Jadi tidak ada lampu lagi, ya, tidak perlu lampu, Anda tidak perlu takut tidak membawa senter. Ya, ada orang Kristen yang masih takut karena gelap. Ya. Jadi Anda tidak perlu dipersusah dengan menyimpan senter dan sebagainya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Kalau Anda baca tadi, dari apa yang Yohanes lihat, Yerusalem Kudus, Yerusalem baru itu turun dari surga ke bumi ini. Jadi di luar daripada itu, masih ada juga bangsa-bangsa lain, masih ada juga orang-orang yang lain yang hidup di luar daripada Yerusalem baru itu. Yerusalem baru itu akan dihuni oleh orang-orang kudus Tuhan. Kalau kita sudah membaca, mereka yang mati seperti di dalam Ibrani ke-11 tadi, yang dibenarkan oleh Allah, yang percaya kepada Mesias yang dijanjikan. Dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan juga akan mendiami dan melayani Tuhan di dalam Yerusalem baru nanti. Dan mereka juga yang percaya kepada Yesus di masa tribulasi, mereka juga akan bersama-sama dengan Yesus tinggal di dalam Yerusalem baru. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak akan ditutup, karena akan ada selalu terang, tidak ada kegelapan. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Tidak ada lagi yang najis, saudara, masuk ke situ. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Itulah yang akan menempati Yerusalem baru, yang namanya ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Dan Anda saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan agar Anda juga bisa menjadi bagian yang menempati janji Tuhan di dalam Yerusalem kudus, Yerusalem yang turun dari sorga, yaitu jikalau nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Caranya hanya satu, dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Anda akan diberikan kehidupan baru, Anda akan mengalami kehidupan baru di dalam roh, dan dari situ, saudara, Anda juga diberi jaminan. Anda akan menjadi salah satu penghuni daripada Yerusalem baru tersebut, yang mana baru akan digenapi, saudara, setelah Yesus datang kedua kalinya. Peristiwa di depan kita adalah peristiwa pengangkatan gereja Tuhan. Setelah gereja Tuhan diangkat, kita akan memasuki masa tribulasi. Setelah masa tribulasi sampai di ujung, Tuhan Yesus akan turun dari surga bersama para pengikutnya, termasuk kita. Dan Tuhan Yesus akan mengakhiri masa pemerintahan antikristus, mengakhiri masa tribulasi, mendirikan masa kerajaannya selama 1000 tahun. Dan setelah masa 1000 tahun, di situ kita akan diperlihatkan kepada Yerusalem yang baru, tempat di mana kita selamanya akan tinggal dan melayani Tuhan. Masih panjang, saudara. Masih banyak excitement-nya hidup melayani Tuhan. Kalau Anda sekarang berapi-api melayani Tuhan,
Anda tidak akan kecewa nanti. Anda akan tahu jerih payah Anda di dalam Tuhan Yesus juga akan diberikan upah. Dan Anda akan menikmati itu, saudara. Jangan sampai Anda nanti bersama Yesus, tetapi Anda juga tidak memiliki upah. Saat ini saat dimana dunia masih diselubungi masalah krisis COVID, hanya Yesus adalah jawaban bagi setiap jiwa yang kehilangan kepastian, yang takut akan masa depan. Karena kembali bumi ini akan hangus. Bumi ini akan hancur. Bumi ini akan dimurkai Allah oleh karena dosanya. Tetapi di dalam Yesus, saudara, kita diberikan berita yang kita juga perlu bawa kepada dunia. Di dalam Yesus ada jawaban, dan di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati.